점심학교 먹으러 왜 이렇게 멀리까지 와? 아우, 안 되겠네. Darim lalu mengungkapkan perasaannya. Ia mengakui sangat merindukan dan memikirkan Ji-hyuk. Darim meminta maaf karena ia butuh waktu yang lama untuk bisa mengatakan perasaannya selama ini. Saat itu, Gyeongmin dan yang lainnya datang dan segera melihat keadaan Ji-hyuk. Mereka bersyukur karena Ji-hyuk dan Darim baik-baik saja. Di tempat lain, Ji-hye dan Taeyong merayakan keberhasilan mereka yang telah menghancurkan pameran tersebut. Ji-hye bertanya mengapa Taeyong ingin mencelakai Ji-hyuk. Rupanya, selama ini Taeyong kesal dengan tatapan anak sombong seperti Ji-hyuk. Intinya, ia iri dengan Ji-hyuk yang dengan mudahnya selalu mendapatkan apapun yang Ji-hyuk inginkan. Di sana, Ji-hye pun setuju. Adik beda ibunya itu benar-benar menyebalkan dan mereka akan puas jika bisa menjatuhkan Ji-hyuk. 우리 이제 한 팀이지? Malam itu, Ji-hyuk dan Darim sama-sama tidak bisa tidur. Mereka masih memikirkan jika kini mereka telah mengungkapkan perasaan masing-masing. Pertemuan Darim dengan Ji-hyuk di Jeju rupanya adalah pencarian cinta sejati. Esoknya, saat hendak pergi ke kantor, Ji-hyuk dan Darim benar-benar menyiapkan diri mereka dengan baik. Darim sampai dibantu oleh ibunya Ji-hyuk yang memilihkannya baju di mana menurut ibu Ji-hyuk itu putranya akan menyukainya. Sesampainya di kantor, meski terpaksa menyembunyikan perasaan mereka berdua, Ji-hyuk hampir tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berdekatan dengan Darim. Sementara Darim takut ada rekan kerja yang melihat kemesraan mereka berdua. Tapi Ji-hyuk tidak mempedulikannya karena ia begitu menyukai Darim. Apalagi menurut Ji-hyuk, hari ini Darim begitu cantik. Ji-hyuk juga mengirimkan bunga kepada Darim dan di sana ada pesan yang bertuliskan, "Untuk daun semanggiku tersayang, ia akan berjanji akan selalu membuatnya bahagia." Semua rekan tim Satgas langsung mengira ini pasti dari suami Darim, Sonu. Meski kecewa, terpaksa di sana Ji-hyuk diam saja. Darim lalu meminta Ji-hyuk untuk tidak mengiriminya bunga lagi karena takut ketahuan oleh yang lainnya. Rupanya, Ji-hyuk mengirim bunga agar Darim ingat jika hari ini adalah awal hubungan mereka berdua. Saat Ji-hyuk mendekati Darim, tim Satgas ibu-ibu melihat mereka, sehingga mereka pikir Ji-hyuk sedang memarahi Darim habis-habisan seperti sebelumnya. 그때 우리 완전히 Setelah itu, Natural BB mengadakan rapat setelah insiden kebakaran kemarin. Banyak orang berkomentar, bisa-bisanya kampanye lingkungan justru mengabaikan kebakaran. Ayah Ji-hyuk, Tuan Gong, meminta Ji-hyuk untuk segera mengatasi komentar negatif dan segera menemukan pelakunya. Ji-hye tertawa mendengarnya. Ia merasa senang. Ia juga menyindir Ji-hyuk perihal kedekatan Ji-hyuk dengan Darim. Ji-hyuk hanya bilang, ia dan Darim memang dekat, selayaknya ketua tim dan anggota timnya. Malam itu, Darim memutuskan untuk membicarakan hubungannya dengan Ji-hyuk kepada Sonu. Namun di sana, Sonu berpura-pura sibuk karena ada pekerjaan yang menunggunya. Padahal sebenarnya, ia tahu Darim akan menolaknya karena saat itu, saat dimana Darim menolong lalu mencium Ji-hyuk, Sonu melihat semuanya. Ia masih belum siap mendengar penolakan langsung dari Darim. Saat makan siang di kantor, Darim dan Ji-hyuk terlihat bersama. Ji-hyuk tidak menyangka, rupanya kencan saat ngantor itu sungguh menyenangkan. Ia berkata akan mewajibkan ada romansa di kantornya.
Karena apa? Ia sadar saat hendak bekerja, ia jadi bersemangat. Ia yakin jika semua pegawainya juga bersemangat, bayangkan betapa produktifnya mereka. Darim sih setuju saja, asalkan jangan di kantor mereka. Saat hendak kembali, Darim melihat tim yang lainnya juga ingin makan siang. Darim langsung bergegas mengalihkan mereka semua untuk pergi ke restoran yang baru dibuka. Dan Ji-hyuk malah cosplay jadi tukang 어떻게 요 kebun. 근처에 굉장히 맛있는 토스트집이 생겼는데 Malam itu, Darim membantu Ji-hyuk karena ada berkas yang harus Ji-hyuk cari. Di dalam gudang kantor mereka, saat mencari berkas rahasia, mereka hampir saja ketahuan oleh pihak security. Saat bersembunyi, Ji-hyuk justru mencari kesempatan untuk bisa memeluk kekasihnya. Setelah security pergi, mereka kembali mencari berkas rahasia tersebut. Di sana, Darim menemukan majalah yang menceritakan tentang ibu Ji-hyuk. Darim begitu terkesan melihat ibu Ji-hyuk yang begitu hebat. Menurut Ji-hyuk, ibunya tidak sekedar ingin menjual produk bayi saja. Ibunya itu ingin menciptakan dunia yang menjamin anak-anak bisa bahagia. Namun sayang, keinginan ibunya menimbulkan konflik dengan para anggota dewan perusahaan. Ji-hyuk menganggap ibunya adalah orang yang lemah yang perlu ia lindungi. Darim berkata, ibu Ji-hyuk adalah wanita yang kuat. Sampai sekarang pun, ia masih berjuang. Ia berharap Ji-hyuk tak mencoba menanggung semuanya sendirian lagi. Karena sekarang, Ji-hyuk punya dirinya. Ia akan selalu menemani Ji-hyuk untuk selama-lamanya. Darim akan memeluk Ji-hyuk, menyayangi, dan juga melindungi kekasihnya itu agar bisa menghadapi semuanya bersama-sama. Malam itu, Darim ingin bicara dengan Sonu. Namun di sana, Sonu lebih dahulu berkata jika sebenarnya ia hanya berbohong perihal ia menyukai Darim. Ia ingin balas dendam karena Darim mengusilinya lebih dahulu. Darim pun terkejut mendengarnya. Ia kemudian memukul Sonu dan berkata betapa khawatirnya dia karena takut melukai perasaan sahabat satu-satunya itu. 진짜 죽었어. 야! 너 때문에 나 멈췄지! Keesokan harinya, Hayoung datang menemui Sonu dan menghiburnya. Ia sudah tahu jika Sonu ditolak oleh Darim karena terlihat jelas dari wajah murung Sonu. Untung saja ada dirinya, wanita cantik yang selalu sabar menunggu Sonu. Bayangkan saja jika ia tidak ada, bisa apa Sonu di saat sedih seperti ini? Kata-kata Hayoung membuat Sonu jadi tersenyum. Karena masalah kebakaran kemarin, kampanye akhirnya diserahkan kepada tim Ji-hye. Ji-hyuk awalnya menolak, tapi Ji-hye tetap memaksa, dan karena tim Satgas Ibu-Ibu jadi tidak ada kerjaan, maka menurutnya lebih baik tim Satgas Ibu-Ibu itu dilempar untuk membantu tim CS yang sedang kekurangan pegawai. Tim CS sendiri adalah pekerjaan yang sulit karena mereka harus berhadapan langsung dengan keluhan para pembeli. Dalam 1 bulan saja, sudah banyak karyawan yang berhenti. Dan itulah keinginan Ji-hye. Ia ingin tim Satgas Ibu-Ibu itu pergi dari perusahaan ini. Singkatnya, tim Satgas Ibu-Ibu pun nyambi kerja menjadi CS atau Customer Service. Baru sehari, mereka sudah kewalahan melayani keluhan dari para customer. Dan kebanyakan, keluhan mereka sangat tidak masuk akal. Bahkan saking stresnya, Jin-hye sampai ingin check out semua barang yang ada di dalam keranjang Shopee-nya. Lalu pada saat itu, Hayoung bersama Tuan Go datang mengunjungi Ji-hyuk. Ia ingin tahu kabar Hayoung karena kebakaran kemarin terjadi di galeri milik menantunya. Saat itu,
Ji-hyuk dan Ha-young masih bersandiwara dengan terlihat mesra di depan ketua Go. Dan Darim yang melihat hal tersebut jadi cemburu. Tapi karena Ha-young paham, ia lalu meyakinkan Darim jika dirinya dan Ji-hyuk hanya berpura-pura saja. Ia sudah tahu semuanya dari awal. Lagi pula ia tidak akan menyukai Ji-hyuk karena ia sudah menyukai pria baik hati yang lain. Dan pria itu adalah Sonu. Darim begitu terkejut ketika tahu rupanya Ha-young menyukai sahabatnya. Jadi untuk membicarakan hal ini, mereka berdua pun minum-minum bersama. Darim menceritakan pertemuannya dengan Ji-hyuk dan Ha-young menceritakan bagaimana ia bisa jatuh cinta kepada Sonu. Awalnya, ia melihat sebuah foto wanita yang ada di koleksi foto-foto Sonu. Dan ia iri melihat wanita itu begitu bahagia. Di dalam keluarganya, Ha-young selalu diabaikan dan berakhir kurang kasih sayang. Saat bertemu Sonu memiliki tatapan yang hangat dan penuh kasih sayang, apalagi saat bersama anak-anak. Ha-young pikir jika ia bisa bersama pria seperti Sonu, ia mungkin bisa bahagia. Darim pun berterima kasih karena Ha-young sudah menyukai sahabatnya apa adanya. Lalu, malam itu, Ji-hyuk dan juga Sonu bergegas mendatangi tempat di mana Ha-young dan Darim minum-minum. Karena rupanya, saking banyaknya minum, mereka berdua jadi mabuk berat. Terpaksa Ji-hyuk dan Sonu menggendong kedua wanita itu pergi ke rumah Darim dan tidur di sana. Kesempatan itu membuat Ji-hyuk dan Sonu akhirnya bicara berdua. Sonu akhirnya merelakan Darim agar bisa bersama Ji-hyuk. Ia berharap sebagai keluarga Darim, Ji-hyuk tidak membuat Darim menangis karena dirinya tidak akan diam saja. Ji-hyuk pun menegaskan jika ia tidak akan pernah membuat Darim menangis dan akan selalu melindunginya karena ia sangat menyukai Darim. Pagi harinya, Ha-young terbangun dan ingin segera pulang. Di luar, ia bertemu dengan Sonu dan Jun yang hendak pergi ke sekolah. Sebagai ucapan terima kasih, Ha-young pun menawarkan diri untuk mengantar Jun ke sekolah. Jun sangat senang karena ia diantar oleh kakak yang cantik. Jun lalu bertanya apakah Ha-young juga pernah sekolah TK. Ha-young bilang ia homeschooling, jadi tidak punya teman dan tidak tahu rasanya bersekolah. Jun lalu berkata, mulai hari ini, ia akan menjadi sahabat Ha-young. Jun lalu bercerita, jika di sekolahnya akan mengadakan pentas seni bersama orang tua mereka. Jun sedih karena ia tidak punya ibu. Dan di sana Ha-young berjanji akan datang bersama Jun. Hari itu di tim CS, Darim mendapatkan telepon dari seorang ibu yang protes jika di dalam popok anaknya yang dibeli dari Natural BB terdapat tulang ayam. Menurut Darim, rasanya tidak mungkin tulang sebesar itu terlewat saat diproduksi di dalam mesin pabrik mereka. Ibu-ibu itu menganggap Darim menyebutnya berbohong. Ia tidak mau tahu, ia ingin pihak Natural BB memberikan kompensasi sebanyak 100 juta won. Setelah itu, tiba-tiba ibu-ibu itu membuat postingan di internet jika perusahaan Natural BB mengabaikan keluhan pelanggan tentang tulang ayam yang ada di popok bayinya. Ia bahkan memanipulasi rekaman telepon di mana seolah-olah Darim tidak peduli dengan keluhannya. Sebenarnya, hal ini bisa disanggah dengan mengeluarkan rekaman asli telepon tersebut. Tapi Ji-hye menolak dan memilih menghapus rekaman tersebut. Ia ingin mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan tim Satgas terutama Darim. Lalu, ia menghubungi pihak wartawan. Pihak media dan orang-orang pun mulai protes di depan perusahaan Natural BB. Darim berusaha menjelaskan jika ini semua adalah salah paham, tapi mereka justru melempari Darim dengan tepung dan juga popok.
Untungnya, tim Satgas Ibu-Ibu langsung melindungi Darim. Ji-hyuk yang baru mengetahui hal ini kemudian langsung memeluk Darim dan berencana menempuh jalur hukum. Tapi Darim menolak. Ia memilih untuk datang langsung ke rumah ibu-ibu itu dan menyelesaikan masalah ini sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Di sana, Ji-hyuk pun menemani Darim. Mereka bertemu dengan Ibu Lee So-young selaku ibu-ibu tersebut. Saat tahu Darim dan Ji-hyuk adalah pihak natural BB, Ibu Lee So-young langsung hendak kabur. Tapi Ji-hyuk dan Darim tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Mereka harus tahu penjelasan dari Lee So-young. Di sana, karena jalannya menanjak dan juga menurun, kereta bayi yang berisikan bayi Lee So-young tiba-tiba tergelincir dengan sendirinya. Darim langsung berusaha mengejar kereta bayi tersebut dengan sekuat tenaga. Meski Darim berhasil menangkap kereta tersebut dan bayi ibu Lee So-young tidak kenapa-napa, namun Darim mengalami luka. Di rumah sakit setelah Darim mendapatkan pengobatan, Ibu Lee So-young mengucapkan permintaan maaf. Ia menyesal telah memanipulasi rekaman tersebut dan membuat pernyataan palsu karena diliputi dendam terhadap natural BB. Lee Nan-yong pernah melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Setelah bercerai, mantan suaminya tidak menafkahi anak mereka, sehingga ia sangat membutuhkan pekerjaan. Lee Nan-yong pun kebingungan ketika lamarannya ditolak. Padahal ia pernah bekerja sebagai asisten manajer di perusahaan produk bayi lain dan ia memiliki pengalaman yang sangat memadai. Penolakan itu membuatnya hancur. Ia bahkan melampiaskan emosinya kepada petugas layanan pelanggan natural BB. Pada akhirnya, Lee Nan-yong pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Darim pun diliputi rasa bersalah. Ia mulai berpikir, jangan-jangan posisi yang ia dapatkan seharusnya menjadi milik Lee Nan-yong. Andai saja ia tidak berbohong, mungkin Lee Nan-yong sudah bekerja di natural BB. Singkat cerita, Lee Nan-yong secara resmi menyampaikan permintaan maaf melalui media atas perbuatannya memfitnah Darim dengan memanipulasi rekaman suara. Kasus popok berisikan tulang ayam pun akhirnya berakhir dengan baik. Namun, Ji-hye tidak tinggal diam. Ia datang ke kantor tim Satgas Ibu-Ibu dengan membawa sebuah dokumen penting, yakni status pernikahan Darim. Dari hasil penyelidikan Taeyong, terungkap bahwa Darim sebenarnya belum pernah menikah. Awalnya, Ji-hye berniat membongkar kebohongan Darim, tetapi ia memilih menundanya karena ingin menjatuhkan Darim dan tim Satgas itu lebih dalam lagi. Kedatangan Ji-hye ke kantor tim Satgas dibungkus dengan alasan lain. Ia ingin memberikan penghargaan kepada Darim sebagai karyawan terbaik atas dedikasinya kepada perusahaan. Ji-hye juga berniat mewawancarai Darim bersama suaminya Sonu. Di sana, Ji-hyuk menolak rencana tersebut karena menurutnya hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sonu. Melihat sikap Ji-hyuk, Ji-hye dan Taeyong yakin bahwa Ji-hyuk mengetahui status asli Darim. 앞으로도 계속 칭찬하고 띄워줘. Para karyawan lalu memberikan ucapan selamat karena Darim menjadi karyawan terbaik tahun ini. Darim semakin merasa terbebani. Ia merasa bersalah dan terus memikirkan apakah ia pantas berada di dalam tim Satgas ini. Saat pulang ke rumah, ibu Darim mengajak Darim ke rumah bibinya di desa. Sudah lama mereka tidak berkunjung ke sana, apalagi setelah ayah Darim meninggal dunia. Menurut ibu Darim, Darim mirip sekali dengan ayahnya, orang yang jujur dan baik hati. Ibunya yakin ayah Darim pasti bangga kepada putrinya. Dan di dalam hati Darim,
ia hanya bisa meminta maaf karena telah melakukan kebohongan. Hari itu di gudang, Ji-hyuk menemukan dokumen penilaian tim Satgas Ibu-Ibu saat proses rekrutmen. Dari dokumen tersebut terungkap bahwa tim yang dibentuk oleh Ji-hye yang terdiri dari Jin-hye, Nansuk, Go-eun, dan Darim merupakan kandidat dengan nilai terendah. Hal itu membuktikan bahwa Ji-hye memang sengaja ingin menjatuhkannya dengan membentuk tim yang dianggap remeh. Dalam rapat bersama ayah mereka, Ji-hye dengan sikap manis meminta agar pengembangan produk baru dipercayakan sepenuhnya kepada tim Ji-hyuk saja. Mendengar itu, ayah mereka pun merasa Ji-hye benar-benar mendukung adiknya. Ji-hyuk tersenyum kecil. Ia sudah mengetahui akal busuk kakaknya itu. Ia lalu menyampaikan bahwa jika timnya berhasil mengembangkan produk baru, ia ingin kontrak para anggota tim diperbaharui dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Ji-hye menyetujui usulan itu tanpa ragu, karena baginya mustahil tim badut tersebut mampu menyelesaikan proyek sebesar ini. Ia bahkan berpura-pura khawatir dan bertanya apakah Ji-hyuk membutuhkan bantuannya. Dengan penuh keyakinan, Ji-hyuk menegaskan bahwa ia percaya kepada timnya. Sambil menyindir, ia berkata bahwa tim Satgas Ibu-Ibu itu dipilih langsung oleh Ji-hye sendiri. Jadi Ji-hye pasti bisa menilai kemampuan timnya seperti apa. Sebenarnya, tim Satgas merasa khawatir apakah mereka mampu mengerjakan tugas sepenting ini. Namun, karena mereka telah melalui banyak hal bersama dan selalu berhasil menyelesaikannya, mereka mulai yakin bahwa kali ini pun mereka pasti bisa. Terlebih lagi, jika proyek ini berhasil, status mereka berubah menjadi karyawan tetap. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan anggota tim lainnya, Darim diam-diam menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ji-hyuk. Ia merasa tidak pantas lagi bekerja di perusahaan ini. Ji-hyuk menolak surat itu lalu menunjukkan dokumen penilaian tim Satgas saat rekrutmen yang membuktikan bahwa Darim dan rekan-rekannya memang sejak awal merupakan kandidat dengan nilai terendah. Ji-hyuk menjelaskan bahwa sejak awal kakaknya tidak pernah berniat membentuk tim ini. Ia hanya ingin menjatuhkan dirinya. Tim Satgas dianggap sebagai tim buangan. Jadi Darim tidak perlu merasa bersalah. Bahkan ketika semua orang meremehkan dan hampir menyerah pada tim ini, hanya Darim yang terus bersemangat. Dialah yang membuat tim ini menjadi kuat dan ia sama sekali tidak merebut posisi siapapun. Ji-hyuk pun meminta Darim untuk tetap bertahan dan membantu rekan-rekannya agar bisa menjadi karyawan tetap. Setelah itu, barulah Darim bebas memutuskan untuk pergi jika ia masih menginginkannya. Ji-hyuk lalu memeluk Darim untuk menguatkannya. Mereka tidak sadar jika Jin-hye melihat momen tersebut. Jin-hye kemudian memberitahu anggota tim lainnya. Ia yakin ia tidak salah lihat. Ketika Darim muncul, para penggosip itu langsung bubar seketika. Darim yang belum mengetahui apapun dengan santai menyampaikan bahwa ketua tim mereka ingin mengajak semua orang pergi ke pameran produk bayi untuk mencari ide. Namun di sana rekan-rekannya justru menyindir bahwa belakangan ini ketua tim Ji-hyuk sering terlihat berduaan dengan Darim. Mereka juga menyinggung bahwa Darim jarang terlihat bersama Sonu. Darim pun semakin bingung. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Di waktu yang sama, Jun bersiap tampil di sekolahnya. Awalnya ia dijadwalkan tampil bersama ayahnya.
Namun hingga saat penampilannya tiba, Sonu tak kunjung datang karena masih sibuk bekerja. Saat giliran Jun dipanggil, Hayoung pun langsung maju ke depan dan menemani Jun bernyanyi bersama. Di tengah penampilan itu, Sonu akhirnya datang dan menyaksikan mereka berdua. Usai penampilan putranya, Sonu langsung minta maaf kepada Jun. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Hayoung. Lalu mereka pulang bersama-sama. Setelah menidurkan Jun, Sonu berbicara secara pribadi kepada Hayoung. Sekali lagi, ia berterima kasih kepada Hayoung karena sudah menemani Jun di panggung. Namun ia berharap Hayoung tidak mengulangi hal tersebut. Bagi Sonu, Hayoung hanyalah rekan kerja dan pameran akan segera berakhir. Tidak ada alasan baginya untuk terus bertemu dengan Hayoung. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki ketertarikan kepada Hayoung sebagai seorang wanita. Karena itu, ia meminta Hayoung untuk tidak datang lagi dan tidak memberikan harapan palsu kepada putranya. 부탁드립니다. Sementara itu di Natural BB, Taeyong bertabrakan dengan Ji-hyuk saat Ji-hyuk hendak keluar dari lift. Taeyong kesal karena Ji-hyuk seolah tidak melihatnya. Ji-hyuk hanya mengucapkan kata maaf dengan singkat. Sikap itulah yang membuat Taeyong semakin membencinya. Ji-hyuk selalu terlihat sombong, bahkan ketika meminta maaf. Perasaan itu mengingatkan Taeyong pada kejadian di masa lalu, saat Ji-hyuk merebut perusahaan yang lebih dulu ia dekati. Saat itu pun, Ji-hyuk hanya tersenyum dan berkata maaf. Dengan tenang, Ji-hyuk berkata, bagus jika Taeyong akhirnya menyadarinya. Menurutnya, perusahaan yang diincar Taeyong tahu betul mana investor yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanya ingin memanfaatkan seperti Taeyong. Sebelum pergi, Ji-hyuk menambahkan satu hal lagi. Kalau mau naik lift, utamakan yang keluar terlebih dahulu, baru dia boleh masuk. Ini namanya etika dasar. Masa orang sekelas Taeyong tidak punya adab? Kedatangan Taeyong ke Natural BB tentu karena ingin menemui Ji-hye dan membicarakan rencana mereka dengan memanfaatkan rahasia Darim. Ia memastikan tim Satgas ibu-ibu itu tidak akan pernah meluncurkan produk baru. Darim akhirnya sadar jika rekan-rekannya tengah menggosipkannya, sehingga ia pun memutuskan untuk jujur dan menceritakan semuanya. Dari statusnya, mengapa ia berbohong dan hubungannya dengan Ji-hyuk. Darim meminta maaf kepada rekan-rekannya dan ia berjanji setelah proyek ini selesai ia akan segera mengundurkan diri. Mereka merasa iba dengan cerita Darim. Seharusnya sedari awal Darim cerita kepada mereka karena mereka akan memakluminya. Menurut mereka, tim bisa sejauh ini semua berkat kerja keras Darim. Mereka tidak akan rela jika Darim sampai pergi. Malam itu, tim Satgas memaksa Ji-hyuk dan Darim menceritakan hubungan mereka. Yeongmin kesal karena sebagai sahabat Ji-hyuk, Ji-hyuk tidak menceritakan apa-apa kepadanya, kecuali ciuman dinamit yang Ji-hyuk lakukan bersama wanita yang ia temui di Pulau Jeju. Ia tidak menyangka wanita yang dimaksud adalah Darim. Semakin penasaranlah tim ibu-ibu ini. Bagaimana sih rasanya ciuman dinamit yang dilakukan oleh Ji-hyuk dan Darim? Kedua pasangan tersebut begitu malu mendengarnya, sampai-sampai mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. 다림 씨가 대답해요. 모르겠어. Setelah pulang, Darim dan Ji-hyuk berada bersama di rumah Ji-hyuk. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Pada saat itu, Darim meminta maaf kepada Ji-hyuk atas semua yang telah terjadi sejak pertemuan mereka. Ia merasa Ji-hyuk telah melewati banyak kesulitan karena dirinya.
Ji-hyuk mengakui bahwa ia memang sempat marah. Namun, semua amarah itu terhapus ketika ia mengetahui bahwa Darim belum menikah. Karena itu, Ji-hyuk berpikir malam ini Darim tidak punya alasan untuk lari darinya lagi. Ia bertekad tidak akan melepaskan Darim. Keesokan paginya, Darim lalu membangunkan Ji-hyuk karena mereka harus sarapan. Namun Ji-hyuk menolak, ia justru ingin menghabiskan seharian di kasur bersama Darim. Sementara itu di rumah Hayoung, ia terlihat baru saja minum sendirian. Ibunya memaksanya keluar rumah untuk shopping dan juga jalan-jalan. Pada saat itu, Ibu Hayoung melihat sebuah video saat Hayoung bernyanyi bersama seorang anak kecil. Terpaksa, Hayoung pun mengakui bahwa ia menyukai pria lain, seorang fotografer yang bekerja bersamanya, dan ia seorang duda yang memiliki anak. Mendengar pengakuan itu, Ibu Hayoung langsung memukulinya dan menyuruhnya untuk sadar diri. Hayoung menegaskan bahwa ia tidak ingin menikahi pria seperti ayahnya. Ia ingin menikah dengan pria yang benar-benar ia cintai. Dipenuhi amarah, Ibu Hayoung kemudian mencari alamat studio Sonu dan mendatanginya. Rupanya, saat memukul Hayoung, tangannya sempat terkilir, sehingga ketika ia menemui Sonu dan ingin memarahinya, ia malah terlihat kesakitan. Di sana, Sonu langsung mengambilkan plester pereda nyeri dan memasangkannya ke tangan Ibu Hayoung. Melihat perlakuan Sonu yang begitu hangat, Ibu Hayoung sadar mengapa putrinya bisa menyukai pemuda baik hati seperti Sonu. Jadi, setelah itu ia merasa tidak perlu bicara apapun lagi, lalu pergi dari sana. Di rumah, suaminya malah sama sekali tidak pernah memperhatikan dirinya, bahkan ketika tangannya sakit sekalipun. Sementara itu, Darim dan Ji-hyuk pergi berbelanja bahan makanan layaknya pasangan pengantin baru. Ji-hyuk terlihat kesal karena Darim terus memanggilnya ketua tim. Padahal mereka sedang tidak bekerja dan kini sudah resmi berkencan. Darim hanya tersenyum lalu mengganti panggilannya menjadi sayang. Mendengar itu, Ji-hyuk langsung tersenyum puas. Mereka menghabiskan akhir pekan dengan penuh hal-hal romantis. Seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Banyak hal yang mereka obrolkan lalu diselingi tawa dan kebahagiaan yang cukup sederhana. Singkatnya, tim Satgas Ibu-Ibu kemudian mengadakan rapat bersama tim pengembangan produk untuk membahas proyek baru. Mereka berdiskusi mengenai produk apa yang akan diluncurkan. Tim pengembangan memberikan saran agar seluruh anggota Satgas merekam ide-ide mereka menggunakan ponsel, sehingga setiap gagasan yang muncul bisa langsung terdokumentasi dan tidak terlupakan. Rekaman itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan letak kekurangan atau kesalahan pada produk. Tim Satgas pun menyetujui usulan tersebut. Mereka mulai mencari ide dengan mengunjungi berbagai toko perlengkapan bayi sambil terus merekam hasil pengamatan. Dari sanalah muncul gagasan untuk membuat gendongan bayi. Mereka meneliti ukuran yang paling pas dan nyaman, baik untuk ibu maupun sang bayi. Mereka juga memperkirakan jenis kain yang cocok serta memastikan bahan yang digunakan aman. Setelah bekerja keras dan lembur, akhirnya gendongan bayi yang sesuai dengan keinginan tim berhasil dibuat. Tinggal menambahkan sedikit detail penyempurnaan. Jadi malam itu Darim memutuskan untuk kembali lembur sambil terus merekam ide-idenya. Ji-hyuk sebenarnya ingin Darim pulang ke rumah bersamanya. Namun Darim masih harus bekerja dan meminta Ji-hyuk pulang lebih dahulu.
Saat Darim pergi mengambil berkas ke ruang rapat, Ji-hyuk menyadari ponsel Darim masih dalam keadaan merekam. Ia pun iseng mengatakan bahwa ia sedih karena Darim menyuruhnya pulang. Ji-hyuk berharap Darim akan menahannya karena ia ingin menghabiskan waktu lebih lama untuk mengobrol dan tertawa bersama Darim. Singkat cerita, gendongan bayi itu akhirnya selesai sepenuhnya. Seluruh tim merasa bangga seolah baru saja melahirkan anak pertama mereka sendiri. Kini, mereka hanya tinggal menunggu peluncuran produk yang dijadwalkan minggu depan. Namun, kebahagiaan itu mendadak runtuh ketika Gyeongmin datang membawa kabar buruk. Perusahaan saingan Natural BB, Mom Joyce, baru saja meluncurkan produk yang sama persis. Mulai dari desain, penempatan merek, bahan yang digunakan, hingga fitur-fiturnya pun semuanya identik. Saat semua orang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, Ketua Gong, ayah Ji-hyuk, tiba-tiba datang dan mencari anggota tim Satgas Ibu-Ibu bernama Go Darim. Begitu bertemu dengan Darim, tanpa peringatan apapun, ayah Ji-hyuk langsung menamparnya di depan semua orang.